Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian kelas 10, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik saja dan sehat walafiat, Allahumma amin. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita Quran hadis, di mana kita mempelajari bab baru tentang bukti otentiknya Al-Quran. Jadi kita akan mempelajari bagaimana atau apa yang buat bukti keaslian Al-Quran itu. Jadi Al-Quran mulai di Lauh Mahfuz, di Baitul Izzah, di langit bumi, sampai turun di Makkah, sampai turun di Madinah, dan berjalan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sampai hari ini masih tetap utuh, otentik dan asli. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga dan bagaimana dari mana kita menelisik atau meneliti sekian juz, sekian lemper, sekian kalimat yang masih mulai 1500 tahun yang lalu sampai hari ini masih utuh. Tak ada satupun kalimat yang terhilangkan atau tereliminasi, katakan demikian, terhilangkan atau tergugurkan. Ya. Maka Allah coba menegaskan, karena ini adalah kalamullah, firman Allah, dan ini adalah risalah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah jauh-jauh hari sudah menyampaikan dalam kalimat itu. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal qur'anu ayftara min dunillahi wal tasdiqal ladzi baina yadayhi tafsirul kitabi la riba fihi rabbil alamin. Itu perintah Allah. Pernyataan Allah bagaimana Allah sejak awal sebelum Al-Quran turun ke bumi sudah ada kalimat yang merupakan doktrin, pelajaran secara khusus, ya, untuk menyatakan bahwa Quran itu adalah tetap dijaga oleh Allah. Jadi kita iman saja bahwa mulai Alif Lam Mim sampai An-Nas itu isinya itu masih murni semua, ya, masih murni semua dan masih asli semua. Urutan kalimatnya baik beritanya tentang masalah dunia, masalah hari akhir, masalah pahala, masalah siksa, masalah ancaman, hukum-hukum, itu masih asli semua. Dan itu dikasih la raiba fi. Tidak ada satupun kalimat Quran yang diragukan kepastiannya atau kemujizatannya. Jadi isi Al-Quran itu bisa dibuktikan tentang keasliannya dan tentang kemujizatannya, keampuhannya. Dan di lain ayat juga Allah sudah memberikan penjelasan, dan yang tertulis dalam surat Al-Hijr. Jadi saya baca, A'udzubillahi inna nahnu nazzalna dzikra. Saya ulangi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya atau menjaganya. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya yang mampu menghafal, ya, itu namanya manusia. Ya. Ada yang sedikit mungkin lupa, mengalami kelemahan, ada juga. Tetapi Allah tetap memelihara dari segi lain. Walaupun para penghafal waktu itu di dalam sejarah, di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman, ada yang orang-orang kedobitannya kuat banget. Tetapi ada permasalahan yang di sana kadang-kadang dia perang, kemudian cacat, kemudian dia mengalami kelemahan otak, juga terjadi suatu kelemahan dalam hafalannya. Maka Allah menegaskan bahwa
ada satu cara lah yang Allah miliki untuk bagaimana menjaganya. Ya. Dan sampai sekarang, mulai zaman penghafal pertama, zaman dulu, zaman Rasulullah sampai sekarang, ternyata Al-Quran dicetak, Al-Quran ditulis, diterjemahkan masih sama. Ya. Itulah keautentikannya. Jadi aslinya di situ. Tadi mulai Quran zaman Rasulullah yang tertulis dalam batu, dalam tulang, dalam daun kurma, yang bahasanya dan model tulisannya mungkin sudah tidak dipahami lagi, tetap masih terrelay, terdeteksi bentuk huruf dan bacaannya. Dan Allah menurunkan malaikat Jibril untuk senantiasa mengawal kepada Rasulullah. Seperti kalau kita dalam hadis, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril bertadarus pada Nabi Muhammad. Ini maksudnya apa? Untuk menjaga kemurnian, keautentikannya, keasliannya mulai sejak awal turun sampai detik yang terakhir Rasulullah bertadarus itu. Ya. Jadi di samping Allah tetap menjaga sesuai dengan jauhnya, juga ada tindak lanjut di lapangan melalui malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi. Jadi setelah sampai selesai sampai 30 juz, tetap masih dikawal oleh malaikat Jibril, malaikat Darus ini. Dan sampai Rasulullah wafat pun para sahabat tetap menjaganya. Di zaman Abu Bakar, bagaimana usul-usul dari para sahabat, bagaimana mereka berpikir kalau nanti Al-Quran ada satu hari pun yang kita lepas, maka terjadi sebuah masukan-masukan atau tambah-tambah dari orang kafir Quraisy. Maka begitu ketatnya zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, sampai dia mencari tim para hufat, termasuk Zaid bin Sabit, kemudian para sahabat yang lain, untuk dikumpulkan. Sama enggak? Di antara 4 personel yang hafal Quran itu sama enggak di dalam penghafalannya? Ternyata pihak satu, hufat, seorang hafid yang satu, alhamdulillahirabbil alamin. Cari yang kedua di tempat yang lain, ternyata urutannya sama. Alhamdulillah alamin, ar-rahmanir rahim. Kemudian sahabat ketiga, apa kelanjutannya habis ar-rahmanir rahim? Maliki yaumiddin. Kemudian sahabat keempat teruskan, iya karena iya karena nasta'in. Kita kumpul jadi satu. Setelah jadi satu, maka ternyata urutannya dari 4 sahabat adalah sama. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa keautentikannya, keasliannya, kemurniannya masih terjaga di dada oleh para hufaz Quran. Ya. Ini satu bukti bahwa dulu zaman sahabat tidak langsung satu majelis bersama-sama, tidak, tapi di lain tempat ternyata hafalannya sama, menunjukkan bahwa Al-Quran tetap masih sama dan konsisten di hadapan atau di dada para sahabat. Oke. Kemudian di samping pernyataan Allah dalam Al-Quran yang dibuktikan oleh realisasi malaikat Jibril melalui tadarus kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran setelah turun maka tetap terkawal ketat, terdeteksi ketat mengenai urut-urutan kalimat dan urutan ayatnya. Kemudian yang kedua, alasan dari ayat tadi, yang kedua bahwa Al-Quran merupakan mujizat. Di dalam beberapa arti ada mengatakan melemahkan, mengalahkan lawan atau musuh. Ya. Jadi ada dari kalimat atau etimologinya a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizan atau mu'jizatan. Ya. Ini artinya apa? Melemahkan, mengalahkan.
Tetapi ada yang memberikan definisi, mana Koton menjelaskan secara terperinci atau secara orean, istilahnya al-mu'jizatu ya amrun khariq lil 'adat makrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah. Ya. Jadi mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Mukjizat sesuatu yang istimewa dan bernilai tinggi di zaman munculnya peristiwa mukjizat. Misalnya di zaman Nabi Musa, mukjizat merupakan sesuatu yang paling tinggi dan paling bergengsi. Bagaimana tidak? Di zaman Nabi Musa itu yang paling adalah merupakan sihir. Jadi di zaman itu yang paling adalah merupakan sihir atau sihir ular. Ya. Maka Nabi Musa dimukjizat oleh Allah bagaimana mengalahkan para ahli sihir yang malah itu menjadi andalan orang-orang di zaman itu, Bani Israel. Maka Allah menurunkan mukjizat pada Nabi Musa, tongkatnya itu menjadi ular yang super besar, super big, untuk mengalahkan bagaimana orang-orang ahli sihir tetap takut dan mengakui kehebatan Nabi Musa. Oke, anak-anak sekalian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena sudah habis. Dan nanti bicara tentang mukjizat Al-Quran pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.